Halo, selamat malam semuanya. Kita kembali lagi ke dalam edisi FOMO Trader. Kali ini saya ingin membuat teman-teman FOMO ya. Disclaimer on, bercanda. Jadi kita akan lihat dulu saham nikel yang menarik. Itu ada NCKL dan Harum yang belum naik. Karena saham-saham nikel sebelumnya yang kita informasikan dia udah naik ya. Yang dua ini yang belum terlalu signifikan. Kita lihat harga nikel, itu hari ini dia naiknya signifikan sekali, 4,4%-an ya, dalam satu hari, dan dalam satu bulan 21%, dan itu menurut saya cukup signifikan. Oke, yang kita bahas pertama adalah NCKL. Ya, NCKL ini secara teknikal, ini menarik sekali ya, untuk potensinya. Saya masih melihat momentum yang positif, di kisaran 1.800, dan kedua itu kalau misalkan sentimen ini masih berlanjut, ibaratnya harga nikel masih bisa naik tinggi ke 25.000 misalkan, mungkin 2.300 bisa, mungkin ya, mungkin. Nah, sebelumnya disclaimer on ya. Jadi sebelum kita mau membahas lebih lanjut supaya teman-teman nggak terlalu over FOMO gitu kepada saham ini, sebenarnya saya ini sudah memberikan informasi untuk NCKL di bulan November ya. Di bulan November lalu kita sudah informasikan karena saya melihat potensi yang sangat positif ya, bahwa secara teknikal itu NCKL itu sudah koreksi cukup dalam. Ya, jadi sangat cukup oke lah untuk teman-teman beli, dan kalau teman-teman baca itu saya sudah membahas lebih banyak sekali di postingan saya tentang NCKL. Teman-teman bisa lihat di postingan saya di tanggal 20 November juga. Jadi saya membahas beberapa hal terkait dengan investasi yang seru ya, atau jurus rahasia orang kaya. Nanti teman-teman lihat di kolom komentar, itu akan ada analisis NCKL dan bagaimana debat terkait NCKL di sini. Jadi menarik teman-teman untuk lihat postingan saya. Ya, NCKL semenjak saya posting itu sudah naik sekitar 32%. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang memang biasanya kan investor itu rata-rata, atau trader itu rata-ratanya FOMO sekali ya. Ya, jadi salah satu saham yang nikel yang belum naik signifikan itu menurut saya adalah NCKL. Berikutnya yang memang masih jauh lebih murah banget itu adalah si Harum. Nah, Harum ini menarik ya, karena dibandingkan nikel-nikel lainnya, ini adalah saham nikel yang jauh belum naik tinggi, masih di bawah intinya. Jadi kalau teman-teman nikel udah kelewat, salah satunya Harum. Ya, ini bisa menjadi saham yang bisa difomokan lah intinya kalau belum punya barang. Targetnya bagaimana? Jadi Harum ini posisinya ada di resistan pertama, yang kalau dia bisa naik di atas 1190, maka dia momentumnya bisa berlanjut ke 1360 ya. Jadi kenaikannya masih bisa lumayan, 13-an%. Kemudian kalau closingnya di bulan Januari ini masih ada di area resisten kedua, ini momentumnya bagus, teknikalnya juga cakep ya. Teman-teman bisa lihat secara teknikal untuk Harum. Yang pertama, kalau misalkan akhirnya nikel masih bisa melesat tinggi ya. Nah, ini ada di 2000-an. Nah, jadi kalau misalnya dari harga sekarang, menurut saya lumayan. Ya, dari harga sekarang ya. Nah, apakah dia bisa yakin naik seperti itu? Nah, ini saya sudah buatkan proyeksinya. Harum. Ya, jadi teman-teman yang belum akses channel Insight, silakan ya. Nah, jadi saya sempat membahas ya saham di tanggal Desember ya, tanggal 24 Desember, NCKL, Harum, DKFT. DKFT-nya udah melesat, kemudian NCKL-nya juga, Harum sudah, cuman belum terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau melihat ya, bahwa valuasinya Harum secara future value-nya itu ada di 1715. Jadi kalau dari harga sekarang, di update terakhir pun harganya masih 1000-an ya. Jadi sekarang dia udah naik, itu pun masih murah. Disclaimer, silahkan teman-teman analisis lebih dalam. Teman-teman lihat aja asetnya berapa dibandingkan dengan market cap-nya dia. Itu udah masih jauh banget untuk dikatakan under value. Kemudian dari segi pertumbuhan, teman-teman lihat untuk labanya Harum. Laba Harum itu sudah meningkat. Di 2025 sudah mulai pulih lah, karena pergeseran dari batu bara menuju ke nikel. Jadi itu pasti akan menghasilkan beberapa ketidakstabilan laba, sehingga yang sekarang sudah sepenuhnya nikel itu akan menjadi
positif untuk Harum, apalagi di 2026 kita proyeksi labanya masih bertumbuh sebesar 56%. Ya, jadi peningkatan laba di atas 10 atau 20% itu biasanya diapresiasi market, apalagi kenaikannya bisa 50-an. Harusnya diapresiasi. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan nikel yang masih jauh di bawah, menurut saya ada Harum. Disclaimer on ya, silahkan teman-teman pelajari lebih dalam kira-kira bagaimana prospeknya Harum berdasarkan analisisnya teman-teman. Kalau teman-teman yakin, silahkan. Kalau enggak, ya jangan.